yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan. Saudaraku, banyak orang tidak memahami sebenarnya apa yang paling berharga dalam hidupnya. Untuk apa hidup di bumi dalam waktu-waktu yang Tuhan masih beri? Tujuan hidupnya apa? Apa yang menjadi arah kehidupannya? Banyak orang belum mengerti. Dan yang menyedihkan saudaraku, di antara yang banyak itu, banyak juga adalah orang-orang Kristen. Karena banyak orang Kristen berkata bahwa mereka sungguh-sungguh rindu hidup bersama Tuhan selamanya, tapi justru mereka tidak merindukannya dalam tindakan mereka. Banyak orang yang tahu dan mau waktu Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, mereka dibawa ke sorga, mereka hidup selamanya di sorga, tetapi tindakan hidup yang mereka gelar tidak menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh ingin hidup dengan Tuhan selamanya. Kenapa? Karena Alkitab jelas berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kita mau memiliki Tuhan dan kerajaannya, maka di titik yang sama kita tidak boleh memiliki dunia. Ya. Tapi ada banyak orang mau dua-duanya. Termasuk orang Kristen. Orang Kristen itu sebenarnya banyak memiliki sikap hati yang salah, termasuk mau memiliki harta dua-duanya. Harta di bumi dan harta di surga. Ya. Sehingga tidak salah dan tidak heran kalau kita lihat ada banyak orang, termasuk orang Kristen, ikut Tuhan hanya untuk urusan-urusan kebutuhan jasmania. Maka ada banyak orang memanggil nama Tuhan untuk urusan jasmaninya. Maka ada banyak orang mencari Tuhan untuk urusan ekonominya. Maka ada banyak orang mencari Tuhan untuk urusan kelemahan tubuhnya. Tidak banyak orang mencari Tuhan untuk urusan supaya dia tahu kehendak Allah, lalu dia hidup berjuang sepenuhnya di dalam kehendak itu. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan tujuan yang salah. Padahal seharusnya orang percaya memahami mengapa dia ikut Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya di bumi semuanya suatu saat akan sia-sia, tidak berguna, karena apa yang dia kerjakan tidak mengumpulkan harta di kekekalan. Nah, hari ini saudaraku, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Harus kita jawab dengan sungguh-sungguh, dengan penghayatan, melalui sikap hati dan tindakan kita secara nyata dan konkret setiap hari. Di manakah hartamu berada?
di mana hartamu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Coba kita baca. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Sudah Bapak Ibu? Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai 24. Kalau sudah ketemu, saya undang kita baca sama-sama dengan perikop hal mengumpulkan harta. Demikian firman Tuhan. 1, 2, iya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya apa, saudara? Kita tidak boleh dua-duanya. Amin. Tidak boleh. Makanya ini yang berat bagi banyak orang. Karena banyak orang sudah terlanjur tertarik dengan dunia. Bahkan waktu Yesus pun datang ke dunia, Roh membawa dia ke padang gurun, dan di padang gurun dia dicobai oleh iblis. Dan yang dicobai oleh iblis yang ditawarkan apa? Keindahan dan kemegahan dunia. Kenapa? Karena telah terbukti bahwa keindahan kemegahan dunia telah berhasil menyeret banyak orang tidak tertarik kepada harta kekekalan. Manusia ini sudah terlanjur suka dengan hal-hal yang kelihatan hari ini. Mereka berpikir harta yang sebenarnya adalah yang bisa disentuh dan dipegang, dilihat secara fisik hari ini. Mereka tidak percaya ada harta di surga yang bisa dikumpulkan sejak di sini. Firman Tuhan berkata, janganlah kau mengumpulkan harta di bumi. Di mana hartamu berada? Ada dua jenis harta. Dari apa yang kita baca ini. Yang pertama apa? Harta di bumi. Sementara. Kenapa sementara? Firman Tuhan berkata, ngengat dan karat merusak, dan pencuri mencurinya. Maksudnya begini, bisa habis, bisa hilang, bisa lenyap, bisa rusak. Sementara, tidak kekal. Dan Tuhan bilang, jangan yang kau kumpulkan itu. Loh, gimana dong Pak? Nggak boleh nabung dong Pak. Bukan itu maksudnya. Kita tidak boleh memilih atau memiliki dua-duanya. Hanya salah satu di antaranya. Maksud memilih dan memiliki di sini adalah memiliki selamanya, menjadi milik yang tetap, berharap apa yang dia punya, harta itu melekat selamanya dalam diri. Makanya kalau orang memiliki sesuatu, harta dunia, dan hatinya melekat, merasa dia memiliki itu, dia pasti akan menjadikan itu, menggunakan itu untuk kepentingan dan kepuasan dirinya. Dia akan menggunakannya untuk kepuasan dirinya. Bisa seolah-olah baik, tapi sesungguhnya untuk kepuasan diri. Orang yang memilih harta dunia, dia akan mati dalam kemiskinan. Karena selama hidup dia merasa memiliki apa yang ada padanya. Selama hidup dia merasa dia memiliki karena dia mengumpulkan, karena dia
Makanya peristiwa cerita orang kaya dan Lazarus. Apa yang setelah meninggal dua-duanya? Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya mati, dia di tempat yang tidak enak, di alam roh, tempat yang tidak enak itu. Apa yang orang kaya itu bilang? Intinya dia minta tolong, dibebaskan. Minta tolong, lalu Abraham bilang apa? Anak, selama hidupmu kau telah menikmati yang baik. Selama hidupmu kamu telah disenangkan oleh harta. Selama hidupmu kamu telah menikmati harta yang memiliki. Banyak orang berpikir begini, saya mau punya harta untuk kesenanganku. Tapi kalau orang dalam Tuhan berpikir bahwa dia punya sesuatu pun bukan miliknya, itu sebenarnya harta itu justru memperbesar tanggung jawab. Makanya orang yang sungguh-sungguh ikut dalam Tuhan, sungguh-sungguh memahami pikiran perasaan Allah, dia akan memilih lebih baik tidak punya apa-apa, tapi bisa taat menjalankan tanggung jawab kepada Allah daripada punya banyak lalu dia mengkhianati tanggung jawab itu. Makanya mau tidak punya, mau punya itu sama saja di hadapan Tuhan. Tanggung jawabnya yang penting dijalankan. Makanya orang yang lebih punya tidak boleh melihat orang yang tidak punya dengan pandangan yang tidak baik, yang sinis. Kenapa? Karena kau yang lebih punya tanggung jawabmu lebih besar. Padahal akhirnya semua yang dia miliki akan dilepaskan. Kenapa? Bersifat sementara. Semua yang dimiliki karena bersifat sementara, dan pada saat itulah dia akan sadar bahwa apa yang dia miliki selama ini tidak bisa diandalkan. Orang kaya itu yang memiliki harta dunia, yang mengumpulkan harta di bumi, dia tidak sadar. Sadarnya dia kapan? Setelah dia tahu hartanya tidak bisa menolong. Banyak orang-orang kaya, makanya firman Tuhan berkata, peringatkanlah orang-orang yang berduit, peringatkan orang-orang merasa punya harta di bumi. Karena banyak orang yang memiliki sesuatu masih merasa hari ini apa yang dia punya bisa diandalkan. Dia sakit pergi ke dokter bisa sembuh. Dia punya masalah dengan uangnya bisa selesai. Dia punya persoalan dengan uangnya bisa selesai. Banyak orang hari ini oleh karena uang yang harusnya salah jadi benar. Banyak orang hari ini oleh karena uang yang harusnya dibela jadi tidak dibela. Karena uang kelihatan powerful, tapi dia tidak sadar. Karena itulah banyak hari ini orang tidak sadar bahwa suatu saat apa yang dia punya tidak bisa menolong. Ini sangat berbahaya. Orang kalau sudah terbiasa, apalagi dengan kalimat begini, uangnya yang ngatur semuanya. Ya kan? Memang sepertinya fakta begitu. Hakim begitu disogok, keputusan berubah. Polisi, para penegak hukum disogok, keputusan bisa berubah. Ya kan? Di dunia bisnis, siapa yang nyogok yang dapat tender? Ya enggak? Di dunia relationship, siapa yang banyak duitnya? Kejar-kejar wanita. Ya enggak? Waduh, harta ini kelihatan powerful. Orang kaya itu juga karena mengalami itu makanya dia lupa diri. Nah,
bahwa rupanya dia sangat miskin. Karena apa yang dia lakukan selama ini tidak bisa menolong. Lukas 16 ayat 9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur, supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Perhatikan Bapak Ibu, saya ambil di situ ada kalimat mamun yang tidak jujur. Maksudnya apa? Memang mamun itu nggak jujur, harta itu nggak jujur. Kenapa nggak jujurnya di mana? Seolah-olah bisa menolong, benar nggak? Orang sakit punya uang bisa beli obat sembuh. Orang punya urusan dengan uang selesai. Seperti yang dijelaskan tadi. Apa bisa diatur dengan uang, bisa dibeli dengan uang. Tapi Tuhan bilang, mamun itu tidak jujur. Tidak jujur dari mana? Nanti suatu saat dia tidak bisa menolong. Nanti suatu saat dia tidak bisa menolongmu, seolah-olah hari ini dia bisa menolong. Jangan terlena karena mamun itu tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Karena ada saatnya nanti yang tadinya dia seolah-olah bisa menolongmu, yang dulunya seolah-olah dia bisa membantumu, yang dulunya seolah-olah ada solusi dari dia, tapi pada satu titik nanti dia tidak bisa buat apa-apa. Makanya ayat ini berkata, dikatakan apa saudaraku? Ayat 9 tadi, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamun yang tidak jujur. Mamun yang tidak jujur yang tadi maksudnya itu hartamu. Harta itu, uangmu, hartamu. Supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadian. Maksudnya apa? Gunakan mamun untuk membangun persahabatan dengan Allah. Amin. Jadi bolehnya kita punya uang banyak? Boleh, tapi digunakan untuk tuh. Punya harta banyak digunakan untuk tuh. Bukan untuk kita. Supaya apa? Supaya nanti kalau mamun itu tidak bisa menolong kamu, kamu sudah punya harta di kekekalan. Amin. Tapi hari ini banyak orang yang sadar. Pak, apa nggak salah buat ini Pak? Kita kan orang kaya Pak. Siapa tahu sudah jadi orang kaya. Sekarang juga jangan-jangan udah kaya cuma nggak tahu Pak. Iya kan? Biasanya kalau di gereja orang kaya itu nggak tahu Pak. Iya, kalau di pesta baru ketahuan. Iya kan? Kalau di gereja mah aduh, nggak ketahuan dah kaya. Tapi bukan di pesta, kaya betul, nggak tahu dia ngutang apa enggak. Iya kan? Makanya lihat tuh orang Batak semiskin-miskin yang udah pesta kaya banget. Iya. Anaknya udah 2 bulan nggak bayar sekolah. Bikin pesta, ayo. Iya kan? Iya, coba. Udah nunggak 3 bulan, nggak sampai nggak bisa ujian anaknya. Habis ke pesta, nyawet, ayo. Aduh, miris betul loh. Iya. Banyak orang tidak menyadari. Iya. Tidak sadar bahwa mamun itu tidak jujur. Kalau hari ini kau lapar, ada uangmu, seolah-olah itu duitmu kan bisa beli makanan, lalu bisa mengenyangkan, bukan? Nanti kau punya uang, bisa beli makan, kamunya nggak bisa makan. Apa maksudnya? Hah? Nggak bisa. Berapa banyak orang kaya yang mati tidak bisa ditolong oleh uangnya? Benar nggak? Iya. Bukan nggak ada uang, bukan tidak punya relasi, bukan tidak punya kenalan para petinggi dan pejabat, bukan kekurangan
barulah orang sadar apa yang kau punya ini rupanya tidak berarti. Kalau apa yang kau punya tidak bisa menolongmu, ada artinya kan? Nah, kau punya uang sebanyak apapun tapi nggak bisa kau gunakan, tidak bisa menolongmu, nggak ada artinya. Kau punya kenalan sehebat apapun, pejabat setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun, dia bisa menolongmu, tidak ada guna. Maka Tuhan ingatkan, bahkan harta kita, mau dan jujur itu pun harus digunakan membangun persahabatan dengan Allah. Maksudnya apa? Jangan terikat dengan mamonmu, tapi melalui hartamu kau bisa mengikat persahabatan dengan Allah. Dengan cara apa? Menggunakannya semua untuk kepentingan Allah, supaya nanti kalau uangmu, kalau semua yang kau punya tidak berdaya, kita sudah punya jaminan di keabadian. Amin. Iya. Jadi saudaraku, dulu saya pikir mamon yang tidak jujur ini apa ya maksudnya? Karena itu kan perikop bendahara yang tidak jujur ya. Itu sebenarnya sedang menggambarkan. Oh, bendahara itu pintarnya itu apa? Dia tahu mana yang harus dia pertahankan. Ya. Nah itu sebabnya harta yang kedua itu harta kekal di sorga. Kenapa harta kekal di sorga? Tuhan bilang apa? Karena ngengat dan karat tidak merusak, tidak akan binasa, tidak akan rusak, kekal selama-lamanya. Tapi kalau tanya orang Kristen, pilih yang mana? Pilih yang di sorga lah, Pak. Faktanya kejar yang di bumi. Saya mau tanya, keputusanmu itu terlihat dari jawabanmu atau dari tindakanmu? Tindakan. Maka kamu pergi dulu ke Indomaret. Iya, Pak. Tapi dia pergi kemana? Ke toko bangunan. Mulutnya bilang iya, tindakannya bilang tidak. Keputusannya yang mana? Keputusannya itu tindakannya. Ya? Iya. Meskipun ada susah, menderita dalam dunia. Wah, kalau nyanyi begitu mah meleleh air mata. Ini bukan meleleh lagi. Sayang, iringnya Yesus. Faktanya, iring siapa? Iring Yesus itu adalah berjuang mengenakan hidup Yesus. Amin. Harta kekal diinginkan banyak orang, faktanya tidak diingini. Orang banyak kok orang tidak mau diajak ke surga. Benar kan? Saya mau, Pak. Siapa bilang saya nggak mau, Pak? Mau ke surga? Mau banget, Pak. Tapi ciri-ciri orang mau ke surga itu dari tindakannya. Kenapa? Karena orang mau ke surga itu ada persiapannya. Maka Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kenapa? Kamu tidak tahu kapan waktunya. Sehingga berjaga-jaga itu bukan begini. Itu bukan berjaga-jaga. Itu linglung. Jaga-jaga itu diam. Sikap berjaga-jaga itu semakin hari semakin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Sikap berjaga-jaga semakin hari semakin berjuang mengenakan hidup Yesus. Orang yang memilih harta di surga akan mati dalam keadaan kaya, karena selama di dunia dia merasa miskin. Selama di dunia dia merasa miskin. Kenapa saudaraku? Kenapa firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Itu ucapan bahagia dari sekian banyak ucapan bahagia waktu Yesus khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga.
Coba Matius 5 ayatnya yang ketiga. Matius 5 ayat ketiga dikatakan begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya miskin apa sih di situ? Hati-hati Bapak Ibu. Makanya inilah tugas para orang-orang yang mempelajari Alkitab. Tapi jangan sampai hanya Pak Pendeta yang belajar Alkitab. Kata miskin di situ beda dengan kata miskin waktu Tuhan Yesus berkata, waktu Tuhan Yesus menyampaikan kisah seorang janda yang miskin yang memberi persembahan. Benar nggak? Itu juga kata miskin, tapi beda dengan miskinnya ini. Ya. Kata miskin dalam Perjanjian Baru itu, dalam bahasa aslinya ada beberapa yang diterjemahkan dalam Alkitab kita miskin. Yang pertama itu penikros. Penikros itu ini miskin berkaitan dengan kemiskinan secara finansial, memang nggak punya uang. Ya, secara finansial dia miskin, miskin dalam pengertian umum. Inilah contoh janda miskin yang diceritakan oleh Tuhan Yesus waktu dia memberi persembahan. Ini dikatakan kata miskin di situ ditulis dalam bahasa aslinya penikros. Memang miskin secara finansial, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Ya. Yang kedua, ada kata miskin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya penes. Penes itu artinya miskin secara finansial, tapi masih memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya. Jadi ya untuk makan gali lubang tutup lubang lah mungkin ya. Senin Kamis isi abang isi habis. Ya kan? Miskinnya begitu, masih bisa lah hidup. Mungkin gajinya ya pas-pasan lah buat dia. Penes. Ya. Nah, dalam Matius pasalnya ketiga 5, kata miskin di sini menggunakan bukan penikros, bukan penes, tapi petokoi. Ya, yang berasal dari kata petokos. Kalau petokos itu tunggal, petokoinya jamak. Jadi berarti petokoi di sini adalah yang dimaksud berarti orang-orang miskin, ya kan? Kalau petokos ya satu tunggal, orang miskin satu doang. Tapi di sini berarti orang-orang miskin, petokoi. Apa maksudnya? Bukan penikros, miskin secara finansial, bukan penes, miskin secara finansial tapi masih memiliki kemampuan, tapi petokoi. Ya, ini menunjukkan kemiskinan yang sangat ekstrim. Kata ini juga berarti tidak mampu mengangkat kepala. Makanya dulu kalau orang-orang miskin di zaman itu, kalau ketemu orang kaya pada besar, itu harus menundukkan kepala. Benar? Kenapa? Karena dia merasa sangat miskin, harus menundukkan kepala. Iya, nah bisa, boleh saudara. Miskinnya ekstrim. Maksudnya apa, saudaraku? Kalimat miskin di hadapan Tuhan dalam hal ini adalah dalam bahasa miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan dalam bahasa aslinya itu petokoe to penomati. Petokoe itu ketidakberdayaan. Pneumati itu berasal dari kata pneuma, adalah roh. Berarti artinya apa? Dari hal itu kita bisa lihat apa? Berarti miskin di sini adalah miskin dalam roh. Benar? Miskin di hadapan Allah di situ berarti miskin dalam roh. Tidak berdaya, memiliki ketidakberdayaan sama sekali di dalam Tuhan, di hadapan Allah. Kesalahan banyak orang-orang hari ini, dia merasa berdaya dengan hartanya. Dia merasa bisa memiliki kekuatan dengan harta.
tidak berdaya di hadapan Allah, mereka lah yang mempunyai kerajaan. Kenapa? Karena orang kalau sudah tidak berdaya, merasa tidak berdaya, dia pasti akan cari pegangan, cari perlindungan dari Tuhan. Tapi kalau orang sudah merasa berdaya, sudah merasa berjaya, jadi petokoi ini tidak boleh dikaitkan dengan materi. Ini adalah sikap hati. Jadi kalau ada orang punya uang, ada orang kaya, yang salah bukan kekayaannya, bukan salah dia punya uang, bukan salah dia punya harta, yang salah sikapnya. Kalau tidak punya apa-apa, dia nyanyi begini. Ku tak dapat jalan sendiri. Ya, itu kan orang tidak berdaya. Tuhan. Tapi kalau sudah punya sedikit, biarlah aku jalan sendiri. Mulai berdaya. Mulai merasa berdaya. Orang seperti ini tidak memiliki kerajaan. Kita mau memiliki apapun, bahkan memiliki sisi dunia ini pun, kita harus tetap berkata kepada Allah, Tuhan, aku tidak berdaya, aku mau miskin di hadapan-Mu, karena aku tidak berdaya, dan aku tidak mau berjaya oleh karena apa yang kupunya, aku butuh pertolongan. Amin. Ya. Jangan jadi kita memiliki sikap yang salah oleh karena apa yang kita punya. Harus tetap memiliki sikap bahwa aku hanya perlu dan membutuhkan Tuhan untuk menolong hidup. Jadi harta di surga dan harta di bumi itu dua harta yang berbeda, tidak sama. Ayat ini berkata Bapak Ibu bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pak, percayalah Pak, hati saya di surga. Masa iya? Iya Pak. Enggak, aku lihat. Emang Bapak tahu hati saya? Kan kelihatan dari kelakuan. Ya enggak? Di mana hatimu, di situ hartamu. Harta seseorang berada di mana hatinya berada. Hati adalah pusat dari jiwa kita. Makanya disebut kita orang manusia, kita punya hati nurani. Jiwa adalah pusat dari roh dan atau gairah kita. Di dalam jiwa kita ada roh, gairah ada dalam jiwa. Makanya kalau jiwa diisi dengan gairah yang salah, kita akan memiliki gairah yang salah. Kalau jiwa diisi dengan kebenaran yang salah, kok kita akan memiliki gairah yang salah dan pasti bertindak salah. Jadi dari mana kita bisa memahami, mengetahui hati seseorang ada di mana? Dari gairahnya, dari tindakannya. Kenapa? Karena apa yang keluar berasal dari hatinya. Berarti hati seseorang akan terlihat dari tindakannya. Kau tak bisa aku mengasihi Tuhan satu-satunya lebih dari siapapun, sementara hatimu terpaut kepada yang lain. Sementara tindakanmu, tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita menjadikan Tuhan yang menjadi satu-satunya. Gairah kita yang lahir dari jiwa kita, spirit kita yang lahir dari jiwa kita, itulah yang akan menentukan tindakan kita. Makanya kalau orang gairahnya pengen sukses di bumi, sukses di bumi, sukses di bumi, maka dilihat apa yang dilakukan oleh orang seperti itu. Kalau orang hanya ingin berniat sukses di bumi, sukses di bumi, sukses di bumi, dia akan terus berkata kepada dirinya, aku sukses, aku sukses. Sementara dia tidak tahu apa arti kesuksesan yang sebenarnya. Gairah kita
berada, di situ hartamu berada. Pertanyaannya adalah, gairahmu di mana? Kesenanganmu di mana? Dan tindakan-tindakan hidupmu di mana? Di surga kah atau di dunia? Kalau kau bisa kehilangan pegangan karena persoalan-persoalan di dunia, kau kehilangan kebahagiaan karena persoalan-persoalan di dunia, kau tidak bahagia karena kau tidak meraih apa-apa di dunia, kamu salah menempatkan hatimu. Berarti hatimu bukan di surga, hatimu ada di dunia, hatimu ada di bumi. Kenapa? Karena kau menjadikan dunia kebahagiaan. Kalau orang tidak meraih apa yang di dunia lalu tidak bahagia, berarti hatimu di dunia. Dan di dunia inilah harta. Orang yang seperti ini tidak akan memiliki harta di surga. Yesus berkata apa? Kumpulkan hartamu di surga. Kumpulkan harta di mana? Kalau kumpul harta di surga, berarti dengan kata lain Yesus juga sedang bilang, jangan di bumi. Loh Pak, gimana dong? Aku banyak uang Pak nih, lagi ngumpul baru buka rekening Pak. Mau ngumpulin di bank? Gimana dong Pak? Saya nggak sedang bilang lalu habis ini kau pergi ke bank lalu ambil tabungan. Kau ambil mau ngapain? Mau ngumpulin ke surga Pak. Caranya gimana? Transfer ke surga. Surga nggak butuh uang kita. Orang-orang di surga nanti tidak peduli lagi soal uang, soal harta. Kenapa? Karena mereka sudah terlatih tidak lagi bergairah untuk hal-hal seperti itu. Karena di surga segala kebutuhan terpenuhi. Di surga tidak lagi persoalan finansial. Di surga tidak lagi persoalan ekonomi. Di surga tidak ada kekurangan. Di surga orang tidak bicara lagi kurang uang. Di surga tidak bicara lagi biaya hidup. Di surga segala sesuatu terpenuhi kebutuhan siapapun. Di bumi ini orang ribut soal uang. Makan hari ini, makan besok, ribut dan lakukan yang salah pun oke, yang penting makan. Di surga tidak ada persoalan-persoalan itu. Itu sebabnya di surga orang tidak lagi bingung soal makan apa, bingung soal uang dari mana. Tidak. Maka sejak hari ini kita dilatih untuk memiliki sikap yang sama selama di bumi. Kita berdiri dan bersikap sebagai anak Allah, kita pasti dipelihara Tuhan sampai ke surganya. Amin. Pasti. Yesus bilang, kumpulkanlah hartamu di surga. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, kumpul. Jadi kalau kau belum punya harta hari ini, nanti punya harta, semua harus untuk Tuhan. Itu maksudnya. Selama kau di bumi, semua itu harus menyenangkan Tuhan. Gunakan dengan benar. Jangan gunakan suka-sukamu. Ini kan uangku, terserah saya dong. Kamu kumpulin harta sendiri di bumi. Gunakan. Kamu mau punya apa hari ini? Kamu kumpul apa hari ini di bumi ini? Semua untuk Tuhan. Jadi bukan untukmu. Jadi kalaupun kamu kumpul, bukan di hartamu, untuk kemuliaan Tuhan. Masalahnya banyak orang semakin hari dikumpul nggak pernah digunakan, ya kan? Nggak pernah digunakan sampai dia mati, tinggallah semua hartanya. Sudah selama dia hidup tidak diajarkan kebenaran kepada anak cucu dan keturunannya, harta yang dia tinggalkan ributlah keturunan. Ya kan? Bagi sana, bagi sini. Jadi orang lain yang dapat banyak. Ya kan? Iya. Saya punya keluarga begitu Bapak ini, habis uangnya di pengadilan. Anak ini, anak yang satu, anak yang lain, wah, bolak-balik saudara. Itu artinya kita harus berada, hati kita harus berada di mana? Di surga. Jadi gairah kita itu harus gairah kerajaan Allah di sejak di bumi. Di mana hartamu berada, hatimu berada di situ.
lakukan. Berapapun harga aku bayar demi menunaikan apa yang Tuhan inginkan, aku akan bayar. Kapan kita kumpulkan? Sekarang, bukan nanti setelah mati. Sejak kapan kita sudah di surga? Sejak kapan hati kita sudah di surga? Berarti sejak sekarang, sejak kita masih di bumi. Kita tidak bisa, Alkitab kita mengajarkan kalau orang sudah mati selesai. Nah, ada orang sudah mati masih bisa dikumpulkan pahalanya. Kalau begitu tidak perlu kita ngumpulin. Lakukan yang benar selama hidup. Biar nanti setelah kita mati, orang-orang keluarga kita yang mengumpulkan. Ya nggak? Atau sebelum kita mati, kita tinggalkan uang banyak-banyak, kita tulis surat wasiat. Setelah saya mati, aku kan jahat, aku kan hidupnya nggak benar. Ini aku tinggalin uang 5 triliun. Tolong ya, bersedekahlah, berbuat baiklah, supaya nanti pahalaku bertambah-tambah. Enak betul itu. Firman Tuhan berkata, semua orang mempertanggungjawabkannya sendiri. Tidak boleh lempar ke orang lain. Makanya kalau kau salah jangan bilang gara-gara kau sih. Kau yang punya atas dirimu, bukan orang lain. Benar? Kau yang menonjol muka aku kan? Kutonjol pula kau. Lah kau kan bisa memutuskan untuk tidak menonjol. Dia memutuskan menonjol. Kenapa kau memutuskan menonjol pula? Gara-gara kau lah aku menonjol, bukan kau yang memutuskan. Dia cuma menonjol. Dia tidak memegang tanganmu, lalu dia tonjol dirinya. Nah, aku udah kutonjol kau, sini tanganmu, lalu digini-gini. Itu pun bukan kau, itu dia. Pinjam tanganmu. Nggak begitu. Jadi nanti jangan bilang aku baik sebenarnya Tuhan dulu, karena dia jadi aku jahat. Habis tiap hari aku disakitin, dilukai, dikejar-kejar. Jadi gara-gara dia, lalu Tuhan bilang, iya ya, kau sebenarnya baik ya. Gara-gara dia lupanya, hukumanmu double ya. Dia nggak usah. Nggak begitu. Tuhan akan bilang, kamu punya kehendak bebas. Kamu bisa memutuskan balas atau tidak, ikut jahat atau tidak. Kehendak bebasmu itulah yang harus dimintai tanggung jawab. Jadi sejak hari ini kita sudah harus mulai di surga, sudah pindahkan hati di surga. Hati kita terlihat dari gaya hidup kita yang sudah sungguh-sungguh berjuang dalam kerajaan Allah. Bagaimana mengumpulkan harta di surga? Tuhan Yesus mengajarkan mengumpulkan harta di surga itu apa, saudara? Melepaskan diri dari segala milik. Saudara masih ingat kisah anak muda yang kaya? Waktu dia menanyakan, bagaimana supaya aku memiliki hidup? Lalu Yesus berkata, juallah seluruh milikmu, bagi-bagi orang miskin, lalu ikut aku, maka kamu akan beroleh harta di surga. Jadi caranya mengumpulkan harta di surga itu apa? Dalam Matius pasal 19 ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau kau tidak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh apa? Harta di mana? Di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Markus 10 ayat 21, tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Dan masih banyak di ayat-ayat yang lain. Bagaimana mengumpulkan harta di surga? Kita tidak bisa membeli Tuhan dengan uang kita. Tapi kalau kita sudah melepaskan diri dari segala milik, untuk apa kita melepaskan diri dari segala milik? Supaya satu-satunya yang mengikat diri kita hanya Tuhan. Tidak boleh ada milik apapun yang boleh mengikat dan mengendalikan kita selain Tuhan. Kita harus melepaskan diri dari segala milik. Artinya kau boleh punya apapun, tapi kamu tidak boleh terikat dengan hartamu. Kamu hanya boleh terikat dengan Tuhan. Kita tidak boleh merasa memiliki apapun yang kita raih dan harta apapun yang ada pada kita. Semua prestasi
kepada Allah. Dan terbukti yang membuat anak muda itu tidak bisa ikut Yesus apa? Ikatan hartanya. Lalu anak muda itu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kalau banyak hartanya, itu maksudnya apa? Berarti ikatannya kuat dengan hartanya. Berarti banyak yang mengikatnya, sehingga dia tidak bisa lepas. Kalau tidak bisa lepas, dia bisa ikut Tuhan. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang lain selain Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu mengabdi kepada Allah, kamu lepaskan mamonmu. Kalau kamu mengabdi kepada mamon, berarti Allah kau lepaskan. Yang benar apa? Gunakan mamon membangun persahabatan dengan Allah. Artinya semua yang kau miliki harus untuk kepentingan Tuhan, harus untuk menyenangkan Tuhan. Mengikut Yesus, belajar dan berjuang melakukan kehendak apa? Tidak cukup hanya kita terlepas, kita perlu belajar. Untuk apa? Kita harus tahu tugas kita. Belajar berjuang melakukan kehendak Bapa sampai kita serupa dengan Yesus. Melakukan kehendak Bapa itu gimana, Pak? Lihat Yesus yang tidak mementingkan dirinya, yang tidak mementingkan kehendaknya. Dia berani berkata, jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Dia berani berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Belajar berjuang melakukan kehendak Bapa sampai keserupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Karena itu panggilan orang percaya. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Siapa yang bilang ini? Bukan murid-murid, Yesus sendiri. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Mau dicari pun terjemahannya semuanya begitu. Bahasa aslinya pun begitu. Sempurna. Sempurna itu maksudnya apa? Menyelesaikan tanggung jawab. Finish, utuh, lengkap. Kalau kau diberi tanggung jawab 10, selesaikan 10. Itu sempurna dalam konteks menyelesaikan angka 10 itu. Kalau kamu lulus dari sekolah SD, lulus ke SMP, kamu sempurna menyelesaikan SD-mu dengan sempurna. Jadi tiap-tiap orang punya tingkatan kesempurnaan yang berbeda. Karena tanggung jawabnya berbeda, tingkatannya berbeda. Sempurna di situ bukan kita mau jadi Allah, tidak. Allah tidak tertandingi, tidak ada seperti Dia. Sempurnanya Allah itu absolut. Sempurnanya kita lain yang Tuhan maksud. Menyelesaikan semua tanggung jawab yang Tuhan beri. Memiliki karakter Tuhan yang ada pada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya memiliki satu tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup yang Yesus ajarkan. Dari Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Amin. Itu tugas utama. Jadi tugas utama kita bukan cari uang. Bapak-bapak, tugas utama bukan cari uang. Ibu-ibu, tugas utama bukan ngurus rumah, bukan melakukan kehendak Bapa. Kalau kau cari uang pun tidak sesuai kehendak Allah, nggak ada gunanya. Ngurus anak pun di rumah, ngurus rumah tangga tidak sesuai kehendak Allah, tidak ada gunanya. Apapun yang kau lakukan harus sesuai kehendak Allah. Bahkan ekstrim Alkitab berkata, baik mau makan, baik mau minum, melakukan apapun yang lain, lakukan semua untuk kehendak Tuhan. Wah, itu lebih lagi. Minum saja harus sesuai kehendak Tuhan, makan saja harus sesuai kehendak Tuhan. Tapi itu namanya nggak boleh makan sembarangan. Makan itu harus sesuai kebutuhan. Amin. Salah makan tidak sesuai kehendak Tuhan. Baik kau makan, baik kau minum, atau melakukan apapun yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Aduh, berat sebenarnya. Tapi kalau kita tahu tujuan hidup kita dan proyeksi yang sedang dibuat, proyeksi hidup kita akan bisa berjuang juga. Jadi mengumpul harta di surga itu bukan begini, Pak. Karena di sini ada kotak persembahan, saatnya mengumpulkan harta di surga. Enggak. Mengumpulkan harta di surga itu hidupmu diberi. Kalau hidupmu sudah diberi, aduh, uangmu itu enggak perlu. Enggak perlu. Kamu akan ngalir sendiri. Jangankan uangku, hartaku.
hidup ini semua untuk Tuhan. Benar nggak? Benar. Makanya saya selalu bilang Bapak Ibu, orang kalau sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, jangan kau bicara menyerahkan dompetnya. Kalau sudah serahkan hidup pada Tuhan sepenuhnya, semua dompetnya, depositonya, ATM-nya, rekeningnya semua diserahkan sama Tuhan. Amin. Tapi kalau orang sudah serahkan hidup sama Tuhan, uangnya belum tentu berkenan, walaupun diberi untuk gereja, untuk manusia. Kenapa? Bisa melenceng niatnya, bisa melenceng motivasinya. Tapi kalau sudah serahkan hidup sama Tuhan, kebenaran itu akan menggerakkan hidup. Kau tidak tahan melihat orang kekurangan kalau kau berkelebihan. Kau tidak tahan melihat sesuatu yang kurang kalau kau punya. Kenapa? Karena untuk itulah kau dipanggil. Bagaimana kau mempraktekkan kehidupan yang Yesus sudah ajarkan. Ya. Makanya Bapak Ibu di tempat ini, kita mau diajar menyerahkan seluruh hidup. Supaya kita memiliki perjuangan yang benar. Waktu kita menyerahkan seluruh hidup, tidak ada yang tersisa. Semuanya juga kita akan berkata semuanya juga harus untuk Tuhan. Tidak ada untuk yang lain. Ya. Jadi Tuhan itu jadi satu-satunya. Kalau Tuhan jadi satu-satunya, ya semuanya harus sesuai kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan maksud. Jika engkau tidak mengasihi aku melebihi siapapun, kau tidak layak hidup aku. Maksudnya Tuhan itu jadi satu-satunya. Tuhan jadi satu-satunya maksudnya apa? Tidak boleh ada yang lain selain Tuhan. Artinya apa? Semua yang kita lakukan harus sesuai kehendak. Itu baru menjadikan Tuhan satu-satunya. Jadi yang perlu kita ketahui dan lakukan, jika kau ingin memiliki harta di surga, maka kau harus melepaskan semua hartamu di dunia ini dan mengikuti Yesus. Amin. Jadi kalau kamu punya, kalau kamu harus menolong siapapun, kalau kamu harus melakukan sesuatu, lakukan dan tantangan. Kenapa? Lepaskan. Jangan terikat. Saya membayangkan begini Bapak Ibu. Seandainya saya kan nggak tahu. Saya ini nanti orang kaya di bumi atau tidak, iya kan? Saya kan nggak tahu. Seandainya saya punya uang banyak, saya sering pikir begini. Iya. Kalau saya punya uang banyak, taruhlah sekarang saya punya anak dua, yang mungkin untuk anak saya secukupnya lah untuk hidup mereka, ya toh, untuk melanjutkan mereka perjuangan mereka. Lalu sisanya untuk apa? Sisanya itu jangan sampai tidak terpakai. Benar? Kalau bisa saya mati semua sudah habis. Amin? Iya nggak? Sampai baju-baju bekasnya kalau ada. Ya? Kalau ada sampai cincin juga. Udah menjelang kita mau pulang jual semua, kalung jual semua. Amin? Tapi kan kalau ini enggak, makin mati banyak kadang orang makin pelit. Bukan cuma uang yang dikumpulin, plastik juga dikumpulin. Iya, plastik dikumpulin. Terus apa lagi saudaraku? Kertas. Waduh. Terus kalau dia punya uang 5.000, orang tuh banyak begini. Punya uang 5.000, 10.000, itu dilipat dia itu rapi, disimpan sampai dia nggak tahu di mana. Kalau diminta nggak ada uangnya. Nanti dia mati, cucunya itu yang keluar. Dulu ada duitnya di mana taruhnya? Dulu ada barangnya di mana taruhnya tuh? Ya, padahal harusnya kalau kita punya banyak, makin tua makin dikeluarin. Kenapa? Sudah mau pulang. Kalau pulang, kalau bisa jangan ada yang tersisa, ya enggak? Iya. Ya kalau cincin saya Pak, nanti kalau Bapak mati cincin untuk saya kenang-kenangan ya tidak apa-apa lah. Tapi kalau tidak pun dijual juga, iya kan? Nah, ya ini buat gimana ya? Kita jual aja lah cincinnya. Iya kan? Daripada nanti ditinggal juga ada yang pakai. Kan saya bisa nolong orang. Ya enggak? Iya. Tapi
kelihatan hebat. Iya kan? Makin kaya makin cari lawan. Untuk apa? Membuktikan dia hebat, membuktikan dia berdaya. Makin pintar makin cari lawan. Makin hebat makin kuat makin cari lawan. Nikung sedikit kita ke pengadilan. Tersinggung sedikit, ayo kita buktikan. Makin kaya makin merasa berdaya. Tidak miskin di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu, saya juga kadang-kadang ya, jangan sampai kita makin belajar lalu makin pinter ribut, makin pinter berantem. Iya kan? Aduh, nggak ada gunanya, lebih baik nggak belajar. Kalau kau gara-gara tanganmu yang satu kau berdosa, potong. Jadi kalau gara-gara kau makin pintar, makin ribut, makin berantem, aduh nggak usah kau pintar, potong aja lidahnya. Atau otaknya jelas, supaya balik ke semula. Ya, iya, aduh. Harta seseorang berada di mana hatinya berada. Hati berada di mana? Agak apa sih nggak tahu hatiku di mana sih? Hatiku sekarang tak lagi berbunga-bunga. Berbunga-bunga di mana? Di surga, Kak. Jika hartamu di surga, maka hatimu harus berada di surga. Amin. Saya nggak bilang begini, Pak. Habis ini kita pulang yuk ke surga. Nggak. Sejak hari ini hatimu bisa berada di surga. Itu artinya seluruh tindakan harus sesuai dengan kerajaan Allah, harus sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi jika hatimu di bumi, berarti hartamu berada di bumi. Kalau kamu pusing soal hal bumi ini, nggak ada uang, pusing, nggak dapat yang diinginkan, hatimu nggak bahagia, kamu berarti membuat hatimu ada di bumi karena kamu mau dibahagiakan oleh dunia. Aduh Bapak Ibu, saya selalu bilang dunia ini nggak akan semakin baik. Kemarin ada gempa lagi di Malang, ya, habis teror ada gempa, ya, habis teror ada banjir bandang di NTT, benar nggak? Habis itu apa? Gempa di Malang. Apakah kita orang Kristen kurang berdoa? Makin banyak berdoa. Makin banyak. Apakah tidak banyak mendoakan supaya bencana-bencana yang datang? Makin banyak. Tapi lihat, dunia ini sedang menuju kesudahan. Jangan terlena. Maka saya buat lagu. Jangan terlena oleh dunia yang akan binasa. Ya, mudah-mudahan segera bisa dirilis. Jangan kau terlena oleh dunia yang akan binasa. Pasti binasa. Dan jangan kau bersedih kalau kau tidak mendapatkan apa yang diinginkan hati di sini. Amin. Kebahagiaan kita bukan di sini, Pak. Kebahagiaan kita bukan di sini, Bu. Dalam penderitaan kita bisa tersenyum. Dalam persoalan kita bisa tersenyum. Karena ada kehidupan yang Allah janjikan. Kebahagiaan yang sejati bukan di sini, tapi di kekekalan. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Kau yang tidak bahagia oleh karena hidup benar, tidak apa-apa. Milikilah damai sejahtera melampaui segala akal di hati. Karena Allah menjanjikan kebahagiaan sejati di langit baru bumi baru. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pindahkan hatimu sejak hari ini di surga. Kumpulkan hartamu di surga melalui dua hal: lepaskan diri segala milikmu, lalu kau ikut Yesus, hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka kita akan hidup selamanya bersama dengan Allah. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang